Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, khususnya dan juga pada kaum muslimin dimanapun Anda berada. Bapak mau cerita tentang masalah Isra dan Mi'raj, atau yang kita kenal di kalangan umat Islam itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kalau bicara masalah Isra dan Mi'raj ini, harus kita tahu dulu dari sisi pengertian, dari sisi bahasanya. Dalam kalimat Isra dan Mi'raj ada dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu diperjalankan, sedangkan Mi'raj itu diangkat horizontal dan secara vertikal. Nah, itu pengertiannya. Jadi disesuaikan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, itu ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu dari sisi ungkapan, dari sisi bahasanya. Kita lihat sekilas pandang sejarahnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mendapatkan tantangan dan bahkan tidak ada pengakuan oleh orang-orang kaum Quraisy di Mekah ketika Rasulullah SAW menyampaikan. Maka kita ambil perkataan Rasulullah dalam hadis itu, lamma kadzabatani Quraisyin kumtu fil hijri fajallallahu li baitul muqaddis fatufikkutuhu ajruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Dan bahkan mereka itu mendatangi Abu Bakar Siddiq menyampaikan tentang berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang kaum Quraisy, dan ketika itu orang kaum Quraisy mendatangi Abu Bakar mempertanyakan. Maka Abu Bakar menyampaikan, apakah ini datangnya dari Rasulullah kalimat ini? Maka orang kafir mengatakan betul. Nah, kalau memang itu dari Rasulullah SAW, maka saya yang pertama membenarkan tentang kejadian itu. Ini sekilas pandang tentang masalah awasal muasal di dalam hal Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita lihat dari sisi sejarahnya seperti itu. Kemudian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah aktor yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad. Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lokasinya adalah di Mekah, kemudian di Palestina, dan kemudian Sidratul Muntaha. Inilah lokasi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian anak-anak sekalian, kita lihat ibrahnya apa. Secara pandang tadi seperti itulah sejarahnya. Nanti lebih luas silakan dibaca di kitab-kitab tarikh yang membicarakan tentang masalah Isra dan Mi'raj. Nah, kita ambil hikmah dari Isra dan Mi'raj ini. Kita seorang pelajar harus kita mengambil sesuatu hikmah. Tahu bahasa Arabnya ibrahnya harus kita ambil. Jadi dari suatu peristiwa pasti ada pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk kita sendiri. Bukan hanya Isra Mi'raj, Saumu Ramadan juga ada hikmah untuk buat kita. Aqimus sholah, dalam melaksanakan sholat juga ada hikmahnya untuk kita. Menjaga kita sebagai manusia. Innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Dengan melakukan sholat itu akan bisa mencegah perbuatan yang mungkar kalau kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra dan Mi'raj juga sama. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hikmahnya adalah bagaimana Allah untuk menjelaskan kepada manusia umumnya dan khususnya kepada kaum muslimin bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa taala selalu mempersiapkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah.
Kita ambil contohnya Isra dan Mi'raj. Itu ada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita kenal dengan mukjizat. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah satu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa adalah kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi inilah penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan mukjizat itu Allah secara tidak langsung menjelaskan setiap para nabi itu diberikan mukjizat, satu kelebihan kepada mereka itu. Kita lihat Nabi Ibrahim, kita lihat Nabi Musa, kita lihat Nabi Isa, dan seluruh nabi itu pasti ada kelebihan-kelebihan atau mukjizat yang diberikan kepada mereka, karena mereka adalah mengemban satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah daripada perbuatan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya undangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diundang oleh Allah untuk melakukan satu perjalanan satu malam. Subhanalladzi asra lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad itu untuk melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu dengan diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Inilah hasil yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, baik secara horizontal antara manusia dengan manusia ataupun mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan tantangan-tantangan dari kaum Quraisy, bagaimana Rasulullah SAW didempari, bagaimana Rasulullah dicaci maki, tapi Rasulullah SAW tidak patah semangat di dalam menghadapi itu. Sebagaimana yang disampaikan doanya Nabi Muhammad SAW, "Alam yakum bika ala ghadab fala ubali." Ya Allah, Engkau tidak akan marah kepadaku, ya Allah, sehebat manapun mereka di dalam melempari saya, sehebat manapun mereka marah kepada saya, sehebat manapun mereka melempari saya dan memaki-maki saya, tapi saya tidak hiraukan itu, ya Allah. Inilah dasarnya kekuatan hatinya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dia tidak gentar. Dia berdiri tegak dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah sebagai reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, bahwasanya di dalam hal melakukan segala sesuatu itu harus ada penuh dengan perjuangan. Tidak hanya mendapatkan sesuatu dengan berpangku tangan, malas-malasan. Walau dalam keadaan apapun, kita harus semangat, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, kata Mahfuzat orang Arab itu, manjadda wajada, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Inilah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Kemudian anak-anakku sekalian, inti atau iktibar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah adanya ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang ada dua pilihan, yaitu minuman khamar dan minuman susu. Ketika itu Rasulullah dihadapkan kepada Rasulullah dengan malaikat Jibril,
Maka yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah memilih susu. Di sinilah menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama fitrah. Agama Islam adalah agama yang benar, di mana malaikat Jibril bahwasanya itulah Anda itu bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini membenarkan bahwasanya agama Allah itu adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama fitrah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali sebagai iktibar yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan masjid di mata Allah Subhanahu wa taala. Iktibar yang terakhir, yang keempat itu adalah bagaimana kedudukan masjid itu. Rasulullah SAW hendak melakukan satu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid dengan masjid itu adalah merupakan suatu yang harus kita muliakan, karena itu adalah tempat persinggahan Rasulullah SAW. Dan dia juga merupakan sebagai rumahnya Allah. Di sana kita beraktivitas. Hablum minan nasnya kita lakukan di masjid. Hablum minan lahnya kita lakukan di masjid. Insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini sebagai cimeti bagi kita, penyemangat bagi kita untuk mempelajari tentang hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ajaran agama Islam. Billahi bisabilah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.